kemarin pengumuman gencatan senjata itu ya cuman drama aja gitu. Posisi data ekonomi saat ini seperti apa ini Mas? IHSG ataupun mungkin saham-saham Indonesia yang terkait dengan daya beli itu juga bakalan mengikuti gimana kondisi makroekonomi saat ini yang belum stabil gitu Mas Eros. Apakah masih ada potensi lanjut turun atau mungkin masih di situ-situ aja? Tahun 2025 ini hype-nya adalah di emiten emas nih atau sektor emas. Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Mini Talk. Dan ya seperti biasa ya, kita akan ngobrol bareng salah satu mentor dari The Investor, yaitu Mas Rian Yovika ya. Dan langsung aja nih Mas Rian ya. Jadi kita lihat ya, video saat ini kan kita take video ini tanggal 26 Juni ya, 26 Juni 2025, di mana IHSG kita akhirnya kembali turun nih. Di mana sebelum sekitar awal Juni IHSG sekitar di 7.200, kemudian sekarang sudah kembali di bawah 7.000. Ya, dan memang faktor utama saat ini yang menjadi katalis utama ini kan mengenai kondisi geopolitik global ya. Nah, kira-kira gimana tuh Mas perkembangan kondisi geopolitik global sampai saat ini Mas? Oke, mungkin kita bisa lihat dulu ke belakang ya Mas Ros. Maksudnya pas kemarin panas-panasnya itu ya. Yang mana kita lihat juga bahwa memang Israel dan juga Iran ya itu juga saling memberikan serangan gitu ya. Yaitu juga membuat perang atau banyak orang yang merasa bahwa wah ini nanti perang dunia ketiga bakalan dimulai nih. Wah itu kan banyak yang berasumsi seperti itu ya Mas Eros. Itu juga jadi penyebab IHSG juga turun kemarin ya. Ya pastinya kalau misalkan banyak orang yang merasa takut gitu ya. Kalau misalkan ekonominya jatuh karena perang ya pastinya IHSG juga akan kena dampaknya gitu ya Mas. Nah, terus kalau kita lihat juga ya sebenarnya perangnya itu kan kalau katanya Donald Trump itu kan bilangnya sebelumnya ada gencatan senjata gitu ya Mas. Ada gencatan senjata antara Israel dan juga Iran. Padahal sebelumnya ya Amerika Serikat sendiri kan itu juga nyerang ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Iran gitu. Nah itu kan juga sebelumnya ramai ya Mas Eros. Jadi sebelumnya ada Israel Iran aja malah Amerika Serikat masuk gitu. Amerika Serikat masuk, kemudian Cina, Korea Utara sama Rusia. Nah itu kan juga ditakutkan sama investor gitu ya. Itu juga mau ikut masuk gitu membantu Iran itu. Nah itu kan nanti juga dikhawatirkan ya sama market benar-benar membuat IHSG bisa melemah banyak gitu ya, atau turun dia mungkin turun cukup dalam gitu ya. Makanya kemarin sempat ke 2%-an juga itu Mas Eros ya. Nah kemudian ya setelah itu ya, itu cuman dalam 1 hari gitu ya Mas Eros. Itu kan turunnya hari Senin ya. Turun hari Senin. Nah kemudian habis itu saya bangun tidur cek HP. Wah itu Donald Trump bilang itu ada gencatan senjata. Wah itu tiba-tiba ya naik lagi gitu ya. Nah cuman naiknya memang belum ini ya Mas Ros, maksudnya belum seperti sebelumnya ya, atau ke 7.000-an ya, karena memang kondisinya itu sebenarnya belum benar-benar stabil gitu ya Mas Ros, atau benar-benar mereda ya. Ya karena kalau ada perang ya itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung berhenti gitu ya Mas Rosnya. Itu kan pasti masih ada suatu hal yang mungkin nggak kita lihat gitu ya. Mungkin di situ Israel atau Iran mungkin masih ada suatu plan yang lain gitu ya. Ya meskipun gencatan senjata itu sebagai penenang gitu ya, penenang sementara. Tapi kalau kita lihat saat ini ya IHSG ya seperti Mas Ros bilang tadi, IHSG kembali ya melemah gitu ya. Maksudnya ya mungkin naik tipis 0,1%, habis itu turun 0,3% gitu ya. Masih lesu banget gitu ya, masih lesu. Karena hal ini juga disebabkan ya Mas, kalau tak lihat juga bahwa ya sebenarnya Hamas dan juga Israel itu kan juga saat ini sebenarnya juga masih panas juga gitu Mas Ros. Ya jadi di situ ya masih ada potensi gitu ya, mungkin perang di Timur Tengah itu masih bakalan besar gitu ya. Nah cuman ya sebenarnya harapan dari kita sendiri kan nggak seperti itu gitu ya Mas Ras ya. Harapannya nggak seperti itu. Berarti kira-kira kemarin pengumuman gencatan senjata itu ya cuman drama aja gitu. Menurut Mas Rian gimana itu Mas? Ya menurut saya ya mungkin seperti itu Mas Ras ya. Karena sebenarnya yang volatil itu sebenarnya bukan marketnya ya, tapi Donald Trumpnya itu ya. Bener. Habis nyerang tiba-tiba gencatan senjata gitu ya. Benar-benar Mas Ras. Nah sebenarnya kalau kita melihat perang ini kan pasti memang berdampak ya kepada
ekonomi ya, termasuk juga pastinya nanti akan muncul data-data ekonomi. Nah, kalau dari Mas Rian sendiri posisi data ekonomi saat ini seperti apa ini, Mas? Ya, terkait data ekonomi juga kurang bagus ya Mas Ros ya. Data ekonomi misalkan dari Indonesia sendiri gitu ya. Data ekonomi Indonesia itu kita lihat GDP-nya juga masih melambat gitu ya. Q1 2025 itu kan melambat di 4,87%. Ya sebenarnya tetap bertumbuh ya, bertumbuh tapi melambat karena sebelumnya kan ya di sekitar 5% itu. Nah, kemudian yang terbaru terkait data inflasi bulanan, nah itu juga ada deflasi gitu ya, dan kita lihat ya di situ mungkin ya ada risiko terkait daya beli masyarakat yang melemah gitu. Kalau kita cek juga dari perusahaan-perusahaan itu juga pada bilang ya bahwa memang saat ini sedang terkendala terkait daya beli masyarakat yang melemah gitu. Jadi kalau kita lihat data ekonomi dari Indonesia ya dari dalam negeri sendiri memang kurang bagus. Nah, kalau dari luar negeri gitu ya, nah mungkin kita bisa masuk langsung ke Amerika Serikat gitu. Di Amerika Serikat itu juga tentu saja kurang bagus ya Mas Ros ya. Tentu saja kurang bagus, dan kemarin juga terkait suku bunga ya, suku bunga The Fed itu kan juga masih ditahan itu di 4,5%. Nah, sebenarnya apa penyebabnya gitu ya? Nah, itu sebenarnya terkait tarif resiprokal Mas Ros ya. Jadi memang ketika The Fed ngumumin suku bunga, nah itu juga menyampaikan bahwa proyeksi untuk pertumbuhan GDP Amerika Serikat di tahun 2025 ini itu tumbuhnya di 1,4%. Ya, padahal di bulan Maret kemarin itu The Fed memproyeksi GDP-nya itu tumbuhnya di 1,7% Mas Ros. Jadi diproyeksikan lebih lambat gitu ya. Jadi di 1,4%. Kemudian juga terkait data inflasi, ya inflasinya itu untuk PCE-nya itu sekitar 3% untuk proyeksi tahun ini. Nah, itu kenapa kok proyeksinya kurang bagus? Itu karena tarif resiprokal Mas Ros. Tarif resiprokal, nah itu kan nanti penundaan selama 90 hari itu kan dari tanggal 10 ya Mas, 10 April ya, 10 April. Nah, itu kan berarti Mei, Juni, Juli ya. Itu kan berarti tinggal ya besok ini ya, maksudnya bulan depan itu. Jadi kalau misalkan tarif resiprokal itu nanti masih katakanlah masih tinggi ya berarti itu kan nanti dampaknya ke ekonomi Amerika Serikat itu sendiri. Ya harga barang naik ya terjadi inflasi gitu. Kalau misalkan terjadi inflasi ya PDB-nya mungkin jadi lebih kurang bagus, kemudian mungkin suku bunganya mungkin malah dinaikkan juga, enggak jadi dipangkas. Update-nya seperti itu ya Mas Eros terkait makroekonomi gitu. Nah, mungkin ini juga Mas Eros ya, karena kita udah lihat ya bahwa geopolitik di Timur Tengah ya mungkin saat ini ada gencatan gitu ya, tapi ya sebenarnya masih belum benar-benar reda ya, masih abu-abu ya, masih abu-abu betul. Ya, masih abu-abu. Tiba-tiba mungkin nanti ada ini ada itu. Ya seperti sebelumnya ya Mas yang sering kita bilang juga bahwa makro sentimen market itu mungkin tiba-tiba datang tiba-tiba hilang gitu. Ya seperti itu ya. Nah, dengan kondisi tersebut ya Mas dan juga ekonomi Indonesia yang mungkin saat ini sedang melambat gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana itu Mas untuk saham-saham di Indonesia gitu ya. Karena kita lihat IHSG ini kan juga sekarang melemah ya Mas Eros ya. Ini mungkin saya tanya juga ke Mas Eros itu ya terkait saham di Indonesia. Nah, apakah untuk periode beberapa waktu saat ini ya Mas Eros itu apakah memang IHSG ataupun mungkin saham-saham Indonesia yang terkait dengan daya beli itu juga bakalan mengikuti gimana kondisi makroekonomi saat ini yang belum stabil gitu Mas Eros? Apakah masih ada potensi lanjut turun atau mungkin masih di situ-situ aja? Itu seperti apa? Itu pertanyaan menarik nih dari Mas Rian ini ya. Jadi memang seperti ini teman-teman ya. Tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Rian ini ketika kondisi makro memang sedang tidak baik-baik saja, itu tentu saja pasti akan berpengaruh kepada market kita. Ya, saya setuju dengan Mas Rian. Ya, kita melihat bahwa IHSG sampai saat ini kembali turun dari level 7.200 ke bawah 7.000 ya, sekarang 6.800-an. Dan market ini kan memang selalu bergerak berdasarkan ekspektasi. Ya, karena tadi Mas Rian sudah menjelaskan bahwa kondisi makro sebenarnya belum baik-baik saja ya. Suku bunga juga dari Amerika sendiri juga akhirnya belum terburu-buru untuk turun. Padahal penurunan suku bunga itulah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya, yang ditunggu para investor. Ketika suku bunga turun, maka itu akan men-trigger market
lebih bergairah ya, termasuk IHSG kita pasti akan naik. Cuman gara-gara ada katalis negatif tersebut akhirnya ya pasti saham-saham pada turun. Dan sebenarnya kalau kita melihat juga mengenai daya beli ya, saham-saham atau emiten-emiten yang berhubungan dengan daya beli masyarakat kita, kinerja Q1 2025 kemarin juga rata-rata turun ya, emiten-emiten yang berhubungan dengan daya beli rata-rata turun ya, dan itu juga secara fundamental mengkonfirmasi apa yang dikhawatirkan oleh para investor itu akhirnya kejadian ya, sehingga saham pun turun. Nah, lalu saat ini memang masih tertekan. Kenapa? Karena satu hal tadi, salah satu yang disampaikan Mas Rian adalah mengenai tarif resiprokal tadi, yang dimana ini periodenya mau berakhir ya 10 Juli. Nah, kita nggak tahu nih kira-kira bakal seperti apa. Apakah nanti akan kembali dilanjutkan untuk ditunda, atau jangan-jangan sudah mulai dinaikkan ya. Dan karena kalau kita melihat istilahnya histori bulan April lalu ya Mas Rian ya, ketika benar-benar tiba-tiba ya, secara tiba-tiba Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal, itu langsung direspon negatif oleh market ya. Jadi langsung kena trading halt IHSG kita ya, turun 7% waktu itu sampai level 5.800 ya. Waktu itu saham-saham semua pada boncos ya, semua pada merah ya. Dan itu rata-rata mereka ya, atau kita para investor ini sudah mengantisipasi dengan akhirnya banyak melakukan penjualan di akhir-akhir ini ya, sehingga membuat saham-saham kita saat ini turun. Cuman ini yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian ya, bahwa kalau kita bicara mengenai jangka panjang, maka tentu saja ada yang namanya fundamental suatu emiten yang harus kita perhatikan ya. Oke, memang dari sisi katalis atau makroekonomi jelek. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan fundamental perusahaan itu sendiri? Karena memang secara ekspektasi ekonomi akan turun, tapi belum tentu semua emiten-emiten di bursa kita itu kinerjanya turun. Ya, walaupun sama-sama harga sahamnya turun. Nah, sebenarnya disitulah ya kita para investor jangka panjang ini untuk mencari tahu ya, mana nih emiten-emiten yang bisa survive di saat kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja seperti ini. Ya, artinya perusahaan tersebut bisa survive atau bahkan kinerjanya masih tumbuh. Di sisi lain harga sahamnya turun. Nah, sebenarnya disitulah tempat yang menarik ya untuk kita istilahnya melakukan pembelian. Ya, kita beli saat kondisi jelek, ya kita jual saat kondisi ekonomi bagus kan, gitu kira-kira Mas ya. Ya, nah sekarang kita lanjutkan ya Mas. Ya. Lanjut. Saat ini mayoritas ya bisa dikatakan rata-rata sektor pada jatuh. Perbankan kita, emiten-emiten perbankan kita jatuh. Nah, cuman ada satu sektor nih yang saat ini hype itu Mas, yaitu sektor emas ya. Emas ini yang beberapa kali kita bahas juga di channel YouTube The Investor. Bisa disimpulkan bahwa memang tahun 2025 ini hype-nya adalah di emiten emas nih atau sektor emas. Nah, dan tentu saja sektor emas ini kan juga berkaitan dengan harga emas itu sendiri. Ya, nah kira-kira gimana Mas kalau update harga emas sampai saat ini Mas ya? Oke, ya menarik juga ya ini Mas ya. Karena saat ini pastinya juga banyak orang-orang yang pegang emiten emas gitu ya. Iya benar nih. Termasuk di investor portfolio ya. Iya benar ya. Itu kan juga naiknya signifikan gitu Mas. Betul. Oke, terkait update harga emas ya, harga emas sebenarnya memang beberapa hari ini agak sedikit melemah ya Mas. Itu di sekitar 3.340-an itu untuk per ons-nya itu USD ya, acuannya USD. Nah, cuman kalau kita bandingkan gitu ya Mas Eros ya. Kita bandingkan dengan katakanlah ya kuartal 1 atau mungkin tahun sebelumnya, ya sebenarnya harga emas itu masih tinggi gitu ya. Masih tinggi itu bahkan secara year to date ya masih sekitar 20%, ya sekitar 26% naiknya. Jadi ini tadi kan harga emas ini kan seakan-akan kayaknya kemarin waktu ada pengumuman gencatan senjata turun ya kemarin ya. Ya turun, tapi kira-kira gimana itu Mas? Ya, oke. Ya. Jadi sebelumnya kan juga naik ya Mas. Ya, ada perang ke 3.400, kemudian gencatan senjata ya. Gencatan senjata ya ada penurunan gitu ya. Karena market gitu ya. Market itu merespon ya bahwa untuk kondisi geopolitik gitu ya di Timur Tengah mungkin sudah agak mereda gitu ya. Nah, di situ
otomatis banyak tuh orang-orang yang mungkin sudah melakukan penjualan emas ya, karena mungkin di situ untuk kondisi ekonomi sudah mungkin stabil gitu ya Mas Ras ya. Jadi karena emas itu kan sebagai aset safe haven ya, atau sebagai lindung nilai dari suatu aset yang kita miliki gitu ya. Jadi ketika di situ perangnya sudah mungkin ya stabil gitu ya, ada gencatan senjata ya, orang-orang pada jualan gitu Mas Ras. Dan itu juga harga emas masih terjadi sampai saat ini ya, itu masih di bawah sebelumnya ke 3.400 ya, sekarang di 3.300-an gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita cek juga ya sebenarnya masih tinggi juga sih Mas Ros, masih tinggi, dan itu sebenarnya juga masih ada potensi yang menarik gitu untuk kedepannya. Iya betul. Nah karena tadi kan ya harga emas diekspektasi bakal turun setelah gencatan senjata, otomatis ya beberapa hari ini emiten-emiten emas pada berguguran juga ya Mas ya. Yang termasuk kan di dalam watchlist di investor ini kan ada 3 emiten emas ya, yaitu Antam, kemudian RC dan juga PSAB. Ya, di mana di minggu terakhir bulan Juni ini harga sahamnya cenderung turun saat ada pengumuman gencatan senjata dari Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata, harga emas turun. Sebenarnya yang paling tajam penurunannya itu harga oil ya. Harga oilnya jatuh, cuman harga emas ini koreksi juga. Ya. Nah, lalu terkait dengan penurunan harga saham emas saat ini ya. Nah, sekarang kan pertanyaannya apakah nanti akan lanjut naik atau tidak kan gitu kan ya. Nah sebenarnya disinilah kita para investor jangka panjang itu jangan langsung reaktif ya, reaktif terhadap istilahnya katalis ya, reaktif terhadap sentimen makro. Nah kita harus melihat dulu nih ya, harga emas itu sebenarnya setelah gencatan senjata sampai saat ini, saat kita take podcast hari ini itu hanya turun sekitar 2% kan ya, 2 sampai 3% lah, nggak sampai 4% ya. Tapi harga sahamnya kan turunnya dalam banget tuh. Ada yang turun sampai 10-15% gitu kan ya. Nah kita mungkin sebagai investor ya, terutama mungkin kita kalau misalkan teman-teman join dari The Investor Portfolio, kita sampai saat ini pun masih hold emiten emas tersebut ya. Walaupun setelah naik tinggi kemudian turun. Kenapa? Ya tadi kita harus menilai kembali fundamentalnya. Apakah penurunan harga emas saat ini itu berpengaruh terhadap kinerja ke depan atau tidak, kan gitu kan ya. Nah jadi kalau misalkan penurunan harga emas saat ini tetap membuat kinerja perusahaan masih tumbuh, bahkan tumbuhnya lebih kencang lagi ya, jadi menurut saya sih tidak ada yang harus dikhawatirkan untuk cepat-cepat jual emiten emasnya ya, karena beberapa pada tanya udah take profit emiten emas, mau masuk emiten emas mana lagi ya, nah kan bingung lagi kan ya. Nah itulah kenapa mencari saham bagus itu susah. Nah kita sudah dapat saham bagus, harganya murah ya kita pertahankan kan seperti itu sampai memang kita menilai bahwa hype tersebut selesai. Nah, pertanyaan selanjutnya kan hype emiten emas itu kapan selesainya? Ya, nah ini kan berarti tergantung dari harga emas itu sendiri kan ya. Tadi sempat Mas Rian cerita mengenai perkembangan harga emas. Nah, sebenarnya kalau kita balik lagi, sebenarnya emas ini kan kenapa bisa naik? Pasti terkait dengan supply and demand. Ya, yang dimana ketika demand-nya tinggi, tapi supply-nya rendah, ya harga emas akan naik. Ya, begitu juga sebaliknya. Nah kira-kira ini Mas Rian terkait dengan supply and demand dari emas itu sendiri, itu sebenarnya siapa sih para atau sektor mana ini yang membuat sebenarnya demand emas itu tinggi gitu Mas? Ya, mungkin kita bahas supply and demand-nya dulu ya Mas. Iya ya, betul. Terkait dengan supply and demand ya sebenarnya pas kuartal pertama tahun 2025 kemarin ya Mas Ros, itu untuk supply-nya emas gitu ya, emas secara global itu di 1.206 tons gitu Mas Ros. 1.206 tons emas ya. Itu untuk supply-nya gitu ya. Sorry, itu sumber dari mana Mas? Itu dari World Gold Council Mas Ros. Ya, itu jadi dari seperti asosiasi perusahaan pertambangan emas terbesar di dunia gitu ya. Jadi ya cukup valid ya, cukup valid. Kenapa kok enggak sangat valid ya? Karena memang harga atau
jual beli emas itu kan ya mungkin ada yang ke data, ada yang enggak gitu Mas Ros. Tapi kalau misalkan kita acuannya itu ya menurut saya ya cukup valid gitu. Nah itu terkait dengan supply-nya Mas Ros itu di 1.206 ton. Sedangkan permintaan emas ya secara global itu di 1.300-an gitu Mas Ros. 1.300-an. Nah jadi kalau kita melihat kondisi itu ya permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan supply-nya gitu ya. Ya makanya di situ harga emas juga mengalami kenaikan gitu ya. Itu ya wajar ya karena permintaan lebih tinggi. Nah, terus gimana permintaan emas itu tertinggi untuk apa sih gitu ya. Nah, mungkin kan di sini banyak teman-teman gitu ya yang mungkin emas itu kan juga bisa dipakai untuk ya perhiasan gitu ya, mungkin perhiasan atau mungkin untuk kedokteran gigi ya, itu kan juga ada gitu ya, atau mungkin untuk yang lain gitu ya, untuk pembelian bank sentral, untuk cadangan devisa, atau mungkin dari ya sebagai aset investasi gitu ya, dari mungkin dari masyarakat gitu. Nah kalau kita lihat dari data tersebut ya Mas Ros, dari World Gold Council itu, yaitu untuk permintaan emas itu tertinggi tetap dari investasi Mas Ros ya. Investasinya itu untuk ya pembelian emas batangan gitu ya, emas batangan ya buat investasi. Nah kemudian investasi ini juga ada beberapa seperti beberapa asetnya gitu Mas yang bisa kita beli. Nah jadi kan investasi itu kan beda-beda ya Mas ya, tadi ya misalkan ya mungkin ada yang perhiasan gitu ya, emas buat perhiasan. Nah kalau untuk investasi ini salah satunya juga buat emas batangan, kemudian juga ada ETF. Ya, ETF. Nah, ETF ini juga posisi Q1 2025 itu tinggi banget Mas Ros. Gitu, permintaannya. Ya, ETF ini kan ya sebagai ya kita beli emas tapi ya kita itu belinya ya lewat online gitu ya. Dan untuk aset fisiknya itu memang kita nggak pegang gitu. Ya jadi sebenarnya lebih simpel gitu ya. Kita beli emas ya secara online gitu. Karena kalau misalkan kita pegang emas batangan ya mungkin sampai ratusan gram. Nah, itu kan nanti atau mungkin sampai kiloan. Nah, itu kan mungkin agak bahaya ya Mas kalau misalkan ya dipegangnya di rumah, tapi kalau misalkan di brankas itu ya sebenarnya masih aman. Tapi kalau pengen aman lagi ya bisa pakai ETF gitu. Nah, untuk ETF sendiri ya ETF emas ya. Jadi tadi untuk investasi permintaannya itu di batangan sama ETF. Nah, ETF ini terbesarnya di Amerika Serikat Mas Ros untuk permintaannya. Kenapa? Karena memang untuk literasi ETF ya, investasi ETF itu memang di Amerika Serikat tinggi banget gitu Mas Ros. Ya beda dengan ya Indonesia menurut saya belum sebesar itu gitu ya. Daripada ETF ya mending kita beli sahamnya langsung aja gitu. Nah, itu beda dengan Amerika Serikat yang tinggi banget. Itu naiknya cukup signifikan di Q1 2025 gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat itu ya permintaan emas ya untuk yang terbaru itu memang tetap untuk aset investasi gitu ya. Nah, gimana dengan yang lainnya gitu. Nah, yang lainnya itu untuk yang perhiasan tadi. Nah, perhiasan itu sekitar 30% Mas Ros. Jadi untuk investasi itu 40-an. Kemudian ya. Untuk perhiasan itu di sekitar 30% gitu. Nah, untuk perhiasan ini sendiri ya sebenarnya permintaannya itu ada penurunan Mas Ros. Nah, kenapa? Ya karena memang underlying-nya kan itu beda ya Mas. Kalau emas batangan ya buat investasi ya. Kalau perhiasan itu kan ya buat hiasan gitu ya, lebih ke hiasan gitu. Nah, kenapa kok permintaan emas yang perhiasan itu ada penurunan? Nah, itu karena harga emas itu sendiri yang juga udah tinggi Mas Ros. Ya jadi emas itu kan dipakai untuk buat pabrik perhiasan gitu ya. Bahan bakunya mahal ya otomatis mungkin marginnya juga lebih tipis. Ya meskipun marginnya bisa dinaikkan, tapi ya siapa yang mau beli emas perhiasan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini gitu. Nah, jadi di situ ditahan ya mungkin ada yang jualan juga. Permintaannya juga turun gitu ya untuk terbaru. Kemudian yang ketiga itu dari bank sentral ada juga Mas Ros. Itu tertinggi sekitar ya hampir 20%-an juga itu untuk bank sentral buat cadangan devisa. Cuman memang bank sentral ini forecasting ke depannya agak stabil Mas Ros, atau mungkin ada sedikit penurunan karena memang harga emas yang udah tinggi gitu. Harga emas yang udah tinggi, jadi mungkin di situ bank sentral udah mengerem untuk pembeliannya. Tapi ya dengan kondisi makro saat ini yang belum stabil, ya pastinya di situ masih ada potensi permintaan emas itu tetap tinggi ya karena buat aset investasi. Ya jadi untuk supply and demand-nya seperti itu Mas Ros. Supply-nya itu juga bisa dari pertambangan emas itu paling terbesar. Kemudian ada juga emas daur ulang, ada juga yang dari sisi hedging gitu ya Mas. Jadi misalkan
ada perusahaan tambang yang belum memproduksi tapi udah dijual gitu ke pihak lain. Itu ada dapat uang gitu. Nah, tapi itu belum diproduksi gitu ya, barangnya udah belum ada, tapi itu kontribusinya kecil Mas Ras. Ya, jadi untuk permintaan dan penawaran emas ya seperti itu, dan kita lihat forecastingnya itu masih sangat bagus untuk kedepannya. Nah mungkin yang saya mau tanyakan juga gitu Mas Ras ya, dengan kondisi hal tersebut ya, prospek emas kan masih ya mungkin masih bagus ya Mas Ras, harganya mungkin masih bisa tertahan di 3.500 ya untuk naiknya gitu, 3.600 atau mungkin 4.000. Nah kalau misalkan dengan kondisi itu Mas Ros ya, kira-kira emiten emas di Indonesia apakah nanti kinerjanya itu masih ada potensi naik lagi Mas Ros? Karena kan di Q1-nya kan udah bagus banget tuh. Q1 naiknya laba bersihnya signifikan. Nah apakah Q2 nanti apakah juga ada kenaikan Mas Ros? Mungkin dari secara QOQ atau secara YOY. Kemudian juga untuk kedepannya. Nah itu kira-kira gimana Mas Ros untuk emiten-emiten emas di Indonesia? Ini menarik juga ini pertanyaan dari Mas Rian nih ya. Apalagi kalau kemarin-kemarin yang FOMO ya akhirnya nyangkut di pucuk nih ya. Nah sebenarnya terkait dengan potensi kinerja emiten emas, menurut saya masih menarik ya. Nah ini terutama ini buat teman-teman yang saat ini pegang emiten emas. Jadi pastikan ya ketika beli saham emas itu bukan hanya gara-gara sahamnya naik, enggak, tapi memang harus dipelajari fundamentalnya ya. Nah mengenai emiten emas ini ya tentu saja kita bicara mengenai saham-saham emas berarti kan ada dua hal kan ya. Pertama volume penjualan, biasanya volume penjualan itu juga ada kaitannya dengan volume produksi. Yang kedua harga jualnya. Nah sekarang tadi Mas Rian sudah menjelaskan nih bahwa potensi harga emas kemungkinan besar masih akan terus stabil ya di atas 3.300, bahkan tadi optimismenya bisa sampai 4.000 mungkin ya. Ada yang memproyeksi segitu. Ada yang memproyeksi 4.000 ya pastinya ya. Beberapa fund manager besar ya itu memproyeksi sampai 4.000 ya. Faktornya supply and demand tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang pertanyaannya harga emas makin naik lagi nih di Q2 masih lebih tinggi dibandingkan pada posisi Q1. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana dengan volume produksinya? Ya misalkan tambang emas A gitu. Nah volume produksi Q1 berapa nih? Apakah ada potensi kenaikan volume produksi atau tidak? Jadi ketika kita bisa mempelajari emiten-emiten tersebut ya, kita pelajari berapa volume produksinya, kemudian meyakini bahwa volume produksi tahun 2025 ini bisa lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan harga komoditas emas itu sendiri masih jauh ya, masih lebih tinggi dibandingkan posisi Q1, maka seharusnya potensi kinerja di Q2 itu tetap naik ya. Baik itu secara kuartalan Q on Q maupun year on year. Ya, nah jadi pastinya kalau saya sendiri masih optimis ya bahwa rally-nya emiten emas ini masih terus berlanjut. Ya, nah sekarang ya mungkin nih ya pertanyaan nyangkut di pucuk gimana kan gitu ya. Benar-benar. Nah jawabannya pastikan harus dianalisa ulang dulu. Ya apakah teman-teman di sini kemarin beli emiten emas itu karena FOMO atau sudah dianalisa nih. Nah, karena dua hal ini kalau misalkan kita jabarkan ya, ini dua hal yang jelas berbeda. Satu karena FOMO, yang satu karena memang sudah dianalisa. Kalau mereka yang sudah dianalisa, katakanlah beli di harga tinggi, harusnya nggak khawatir. Walaupun saat ini mungkin turun 15%, 20% ya. Ya harusnya kalau sudah dianalisa harusnya nggak beli di pucuk sih Mas Rian. Harusnya ya. Ya tapi misalkan nih sudah di pucuk terlanjur beli, analisa kembali, kemudian tetap harus dihitung berapa harga wajarnya atau potensi kenaikannya sampai berapa. Nah di situ bisa kelihatan. Nah kalau margin of safety-nya masih lebar, harga saat ini turun, ya mungkin menunggu volatilitasnya mereda dulu, ya mungkin bisa ditambah ya dengan catatan secara alokasi itu masih ada ruang untuk tambah muatan. Ya, nah jadi itu sekilas tips nih buat teman-teman yang kemarin nyangkut di emiten emas ya. Nah jadi kesimpulannya saya masih optimis bahwa rally emiten emas masih berlanjut. Di investor portfolio kita juga punya saham emas ya, pastinya teman-teman juga yang mengikuti portofolio di investor sudah tahu juga ya. Dan kita akan melihat
kinerja Q2 seperti apa. Harusnya lebih bagus ya. Harusnya lebih bagus. Harga sahamnya pun saya masih meyakini bisa naik lagi. Ya. Nah, mungkin di sini gimana sih ya caranya untuk kita bisa menganalisa gitu kan, menganalisa secara detailnya bagaimana kita menganalisa dari A sampai Z, membaca laporan keuangan, dari membaca laporan keuangan memproyeksi sampai dengan memvaluasi. Ya, kenapa waktu itu kita berani beli emiten emas ya di saat harganya sudah naik ya. Jadi kita sendiri tidak beli emiten emas itu benar-benar di bottom, tidak, tapi memang sudah naik. Tapi margin of safety-nya kita hitung masih cukup lebar, kita berani masuk ya, sehingga sekarang pun floating profit-nya udah cukup lumayan. Nah, tentu saja kalau kita jelaskan lewat podcast ini ya pasti panjang sekali Mas Rian ya, nggak cukup ini ya. Ya jadi teman-teman jangan khawatir, akhir Juli nanti ya kita akan mengadakan webinar, workshop secara offline, secara langsung 2 hari full. Di mana nanti di workshop tersebut kita akan benar-benar membahas step by step cara analisa sahamnya ya. Jadi tidak hanya sekedar cerita tentang makroekonomi potensi market ke depan, tidak. Tapi kita akan bahas step by stepnya dari A sampai Z-nya. Ya, bagaimana kita screening saham, membaca laporan keuangan, sampai dengan memvaluasi dan kapan kita keluar. Nah, semua akan kita bahas. 2 hari full ya di Jakarta. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewat untuk mengikuti workshop kami ya. Nah, informasi lebih lanjut mengenai workshop tersebut teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya melalui link yang ada di dalam deskripsi ya. Nah, oke, Mas Rian, kayaknya sudah cukup panjang kita podcast ya kali ini. Ya mungkin kita akhiri dulu. Ya, dan sampai jumpa di sesi The Investor Mini Talk selanjutnya ya. Bye bye.